Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan serta Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Imam Syafi'i MH, dan yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan yang saya hormati serta saya sayangi kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya hingga saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Zainab Baiduri, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Bentuk dan Fungsi Deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai serta relevansinya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, dimulai dari bab 1 pendahuluan. Mulai dari latar belakang masalah yang ada pada penelitian ini. Pada saat ini, pasti sudah banyak yang menyukai atau menggemari tentang dunia perfilman, baik itu orang dewasa maupun anak muda. Semuanya rata-rata menyukai dunia perfilman. Nah, dalam menikmati karya sastra yang berwujud audiovisual seperti film tersebut, kita sebaiknya harus memahami maksud tuturan yang dituturkan oleh tokoh dalam film tersebut. Nah, bagaimana kita cara untuk mengetahui maksud tuturan yang dituturkan oleh tokoh tersebut? Kita harus memahami maksud dan rujukan yang dituturkan oleh tokoh tersebut. Nah, di sini peneliti memilih deiksis sebagai objek penelitian ini karena dengan menganalisis tentang deiksis pada suatu ujaran atau tuturan, peneliti bisa lebih dalam lagi mempelajari sebuah makna yang terkandung dalam suatu kalimat. Baik, dilanjut terhadap fokus masalah. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini dibatasi pada bidang pragmatiknya saja. Penulis memberikan batasan-batasan objek penelitian agar tidak adanya kerancuan dan fokus kajian secara lebih dalam. Objek yang diteliti dalam penelitian ini berupa film, yaitu film dari karya Kang Abai, dan fokus kajiannya tentang deiksis. Dilanjutkan kepada rumusan masalah, yang mana berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka ruang lingkup pembahasan ini didasarkan atas beberapa poin permasalahan. Yang pertama, bagaimana bentuk deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai. Yang kedua, bagaimana fungsi deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai. Yang ketiga, bagaimana relevansi deiksis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai. Yang kedua, untuk mendeskripsikan fungsi deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan relevansi deiksis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini dapat memperluas ilmu kebahasaan dalam bidang pragmatik yang mengkaji tentang deiksis pada film Sister Lillah. Manfaat praktis bagi peneliti lain diharapkan menjadi referensi atau sumber rujukan ketika melakukan penelitian yang sama. Manfaat bagi masyarakat ataupun anak muda diharapkan bisa mengambil nilai-nilai positif atau nilai-nilai keislaman yang ada pada film Sister Lillah karya Kang Abai tersebut. Adapun kajian penelitian terdahulu, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Listiarini,
yang dalam jurnalnya berjudul Analisis Deiksis dalam percakapan channel YouTube podcast Deddy Corbuzier bersama Menteri Tayangan Kesehatan Maret 2020, yang mana persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang deiksis, namun perbedaannya ialah terletak di objek kajiannya, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Listiarini ini objeknya berupa channel YouTube, sedangkan dalam penelitian ini berupa film. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Pratiwi dalam jurnalnya yang berjudul Deiksis dalam Cerpen Senyum karya Ahmad Tohari. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objeknya yang dilakukan oleh Pratiwi berupa cerpen, sedangkan dalam penelitian ini berupa karya sastra yang berwujud audio visual yaitu film. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang deiksis. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Novita Sari yang berjudul Deiksis Sosial dalam Novel Laskar Pelangi. Nah, persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang deiksis, akan tetapi perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari ini objeknya berupa novel, sedangkan dalam penelitian ini objeknya berupa film. Penelitian terdahulu yang keempat dilakukan oleh Sylvia Haryati Merente dalam skripsinya yang berjudul Deiksis dalam Film Cinderella Analisis Pragmatik. Persamaannya masih tetap sama, yaitu sama-sama mengkaji tentang deiksis, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sylvia ini tidak mengaitkan dengan relevansi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini mengaitkan relevansinya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Novita Dwi Aryani dalam skripsinya yang berjudul Deiksis dalam Tajuk Rencana Harian Surat Kabar Tempo dan Relevansi dengan Pembelajaran Membaca Intensif di SMP. Persamaannya masih sama-sama mengkaji tentang deiksis, sedangkan perbedaannya objek yang dilakukan oleh Novita ini berupa surat kabar, sedangkan dalam penelitian ini berupa karya sastra yang berwujud film. Berlanjut ke bab 2, yaitu kajian teori dan kerangka konseptual. Kajian teori yang pertama yaitu tentang pragmatik, yang mana pragmatik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang tata cara dan aturan dalam bahasa agar bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, juga mengkaji makna dari suatu tuturan yang berdasarkan pada maksud dari penutur, yang berkaitan dengan aspek-aspek ilmu bahasa. Secara sederhananya, pragmatik ialah suatu bidang ilmu kebahasaan yang mengkaji mengenai makna suatu tuturan yang mengandung konteks. Dalam pragmatik mempunyai beberapa ruang lingkup kajian. Ruang lingkup tersebut salah satunya yaitu berupa deiksis. Kajian teori yang kedua yaitu deiksis. Deiksis merupakan sebuah kata atau suatu ungkapan yang mempunyai referen atau rujukan yang selalu berpindah-pindah atau berubah-ubah. Rujukan deiksi tersebut bergantung kepada siapa penuturnya, di mana tempat tuturan tersebut berlangsung, dan kapan tuturan tersebut berlangsung. Artinya, bisa ditafsirkan rujukannya dengan melihat situasi dari pembicaranya. Dalam pragmatik, deiksis dibagi menjadi 5 jenis atau 5 macam, yaitu deiksis persona, deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis sosial, dan deiksis wacana. Deiksis persona ialah kembali kepada seseorang dalam proses tuturan tersebut. Deiksis persona dibagi menjadi 3, yaitu deiksis persona tunggal, seperti kata saya, deiksis persona kedua, seperti kata kamu,
Deiksis persona ketiga seperti kata mereka. Deiksis tempat ialah sebagai penunjuk tempat atau contohnya seperti kata di sana dan di sini. Deiksis waktu disebut juga sebagai rujukan waktu. Contohnya seperti kata kemarin, saat ini, atau sekarang. Deiksis sosial merupakan suatu aspek tuturan yang mencerminkan fakta bersosial ketika tuturan tersebut berlangsung. Pemakaian diksi sosial biasanya menunjukkan adanya strata kemasyarakatan atau perbedaan kemasyarakatan. Contohnya seperti kata ustadz, kakak, abang, dan lain sebagainya. Deiksis wacana yaitu acuannya kembali kepada salah satu wacana dalam suatu wacana. Contohnya seperti kata begitulah, itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, film. Film merupakan salah satu karya seni yang berwujud gambar dan bergerak dan merupakan media komunikasi massa yang dapat dinikmati dan dilihat serta dipertontonkan kepada khalayak umum yang berfungsi menyampaikan amanat yang ada pada film tersebut. Nah, maka dari itu, film kenapa menjadi salah satu media yang digemari oleh khalayak umum? Karena film mempunyai gaya tarik tersendiri untuk mengajak khalayak ramai untuk mengambil amanat yang ada pada film tersebut. Yang keempat, yaitu relevansinya terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Peneliti dalam penelitian ini menyatu padukan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat dalam kurikulum 2013. Media yang berupa film dapat digunakan pula sebagai salah satu bahan ajar untuk siswa di tingkat MTS kelas 8. Kompetensi yang berkaitan dengan film terdapat dalam kompetensi inti 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan dalam film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain yang didengar dan dibaca, serta kompetensi dasar 4.12 yang menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik itu berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain, dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulisan dengan mempertahankan serta memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek. Kerangka konseptual yang mana yang pertama dari film yang diunduh yaitu film Sister Lillah karya Kang Abai, lalu dikaji menggunakan kajian pragmatik dan dianalisis bentuk dan fungsi deiksisnya. Deiksis dari kelima deiksis, dari deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis sosial, dan deiksis wacana. Lalu terbentuklah sebuah judul bentuk dan fungsi deiksis dalam film Sister Lillah karya Kang Abai serta relevansinya terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Lalu dilanjutkan ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menyediakan data hasil penelitian yang disertai dengan sesuatu yang lain yang dapat mendukung dalam proses penelitian ke bentuk deskriptif. Yang kedua, yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti sangatlah penting dalam penelitian kualitatif karena dengan adanya kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci dan menjadi faktor yang utama untuk keberhasilan suatu penelitian. Tanpa adanya seorang peneliti dalam sebuah penelitian akan mengakibatkan ketidaklancaran pada penelitian tersebut, karena seorang peneliti merupakan pengamat penuh. Yang ketiga, data dan sumber data. Sumber data dari penelitian ini
berupa penggalan-penggalan tuturan tokoh dalam film Sister Lillah karya Kang Abai yang berdurasi 90 menit dan dirilis pada tahun 2020. Pada penelitian ini, data sekunder berupa buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang telah dipublish oleh orang lain, sehingga tidak membutuhkan survei ke lapangan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama menyimak secara seksama dan berulang-ulang film Sister Lillah. Yang kedua, setelah menyimak, peneliti mencatat data yang termasuk dalam bagian deiksis yang berupa kata deiksis maupun ungkapan deiksis. Yang ketiga, kemudian peneliti membagi data yang termasuk ke dalam 5 macam deiksis. Lalu yang keempat, menggambarkan data-data yang telah diperoleh dalam film Sister Lillah tersebut. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.